Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah merasa ketika kita melihat kelebihan orang lain, di hati kita muncul perasaan tidak nyaman? Bahkan kita bisa iri. Lalu kita menjadi tidak suka pada orang itu, padahal dia tidak melakukan apa-apa kepada kita. Kenapa bisa begitu? Sederhana, karena kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tidak mau mengakui bahwa diri kita juga punya keterbatasan dan kekurangan-kekurangan, sehingga kita tidak mampu melihat kelebihan orang lain dengan hati yang selapang langit di atas kita. Ini yang menjadi persoalannya, bukan? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?
Demikianlah yang terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf memang Tuhan berikan mimpi secara khusus yang memang tidak diterima oleh saudara-saudaranya yang lain. Sehingga waktu Yusuf menceritakan, saudara-saudaranya merasa tidak senang. Bahkan dikatakan maka bencilah mereka. Itu sampai beberapa kali ditulis dan disampaikan di dalam perikop ini. Bapak Ibu Saudara, ada satu kalimat mengatakan demikian. Ada orang itu senang melihat orang lain susah. Dan susah melihat orang lain senang. Kenapa hal ini bisa terjadi demikian? Tidak lain, tidak bukan karena kita memiliki masalah di dalam diri kita. Yaitu masalah penerimaan diri. Orang yang belum bisa menerima diri, bila kita tidak dapat menerima diri kita sendiri dengan segala keterbatasan kita, maka kita akan lebih mudah untuk menyalahkan orang lain. Dan kita tidak bisa menerima orang lain dengan segala kelebihannya, walaupun orang itu tidak berbuat apa-apa kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidak lain tidak bukan harus kita selesaikan, yaitu dengan berdamai dengan diri sendiri. Selama kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan orang lain. Kenapa kita tidak bisa berdamai dengan orang lain? Sekali lagi karena kita belum berdamai dengan diri. Kita bisa lihat dari saudara-saudara Yusuf. Yusuf tidak melakukan apa-apa, dia hanya menceritakan apa yang dia mimpikan. Tetapi saudara-saudaranya begitu membencinya, begitu tidak menyukainya. Ya memang betul, Yakub ada lebih sayangnya kepada Yusuf karena memang lahir di masa tuanya. Tapi bukankah hal itu normal kepada setiap orang tua ya? Memperhatikan anaknya, biasanya yang paling bontot begitu, walaupun nanti bakal ada lagi begitu. Sesuatu yang normal bukan? Tetapi kenapa hal ini bisa menjadi sebuah masalah? Hal ini menjadi sebuah masalah lantaran memang saudara-saudaranya memang sudah memiliki sikap hati yang terluka. Saudara, kita juga bisa mengalami hal yang demikian ketika kita terluka. Tidak jarang, terkadang saudara kita mungkin tidak berbuat apa-apa. Bahkan mungkin mereka lebih berhasil dari kita. Tetapi tidak sedikit orang bisa merasa cemburu. Orang bisa merasa sakit hati, kecewa. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa. Karena mungkin keberhasilan mereka. Nah, bagaimana sikap kita menyingkapi hal yang demikian? Apakah kita juga menjadi seperti saudara-saudara Yusuf yang membenci, yang tidak suka? Hati-hati. Itu justru membuat kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Pelajaran apa yang bisa kita dapat hari ini? Yang pertama, kita belajar dari sikap Yakub ya, sebagai orang tua, memang seharusnya dia lebih bijaksana di dalam memperlakukan anak-anaknya. Ya, secara khusus waktu dia memperlakukan Yusuf. Salah? Enggak juga, ya, tapi kurang tepat itu bisa jadi. Nah, tidak jarang juga di dalam kehidupan keluarga, rasa pilih kasih itu seringkali juga muncul. Ya, pernah ya mendengar, ya dia mah lebih sayang sama anak yang nomor sekian, sedangkan saya tidak. Saudara, memang tidak mengenakan ketika kita dibilang seperti itu. Seolah-olah kita yang merebut kasih sayang itu. Padahal saya percaya setiap orang tua pasti memiliki pertimbangan khusus. Kenapa dia lebih memperhatikan yang satu daripada yang lain. Atau sebenarnya orang tua kita yang memperhatikan semua. Cuman dengan cara dan bahasa yang berbeda-beda. Walaupun ada juga karena orang tua yang mungkin mendapat perhatian lebih dari anaknya, diperlakukan khusus. Tapi menurut saya hal yang wajar. Tapi bagi orang yang belum bisa menerima diri sendiri atau berdamai dengan diri, dia akan merasa cemburu. Ya karena aku miskin, ya karena aku tidak bisa berbuat apa-apa, maka kami tidak dikasihi. Cara pandang yang seperti ini adalah cara pandang yang salah.
Tapi orang merasa hal ini benar. Tidak ada bagi saya orang tua yang pilih kasih. Kalaupun ada ya 1-2. Tapi bagaimana kita belajar untuk melihat lebih dalam dan lebih luas itu saya rasa jauh lebih penting. Sehingga kita tidak lagi seolah-olah menjadi korban daripada ketidakadilan orang tua kita. Ketika kita nanti menjadi orang tua atau saat ini kita menjadi orang tua, kita jauh lebih paham. Kenapa dulu orang tua saya perlakukan saya demikian dan kenapa dulu orang tua saya perlakukan saudara-saudara saya demikian. Karena di sana kita tahu sebagai orang tua kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan anak-anak kita masing-masing. Dan saya percaya hikmat itu yang akhirnya membuat orang tua berlaku seperti itu. Tapi percayalah tidak ada orang tua yang membeda-bedakan kepada anak-anaknya. Kalaupun ada, itu ya kasus per kasus. Ya. Tapi percayalah orang tua kita adalah orang tua yang penuh dengan perhatian. Yang kedua, kita belajar dari saudara-saudara Yusuf. Harusnya kita bangga ketika keluarga kita, saudara kita jauh lebih berhasil dari kita. Harusnya kita senang, harusnya kita ikut bersuka cita. Itu kalau orang sudah berdamai. Tapi kalau orang belum berdamai dengan dirinya sendiri, saudaranya sendiri pun bisa dijadikan musuh. Nanti kita bisa melihat di dalam beberapa hari ke depan bagaimana saudara-saudaranya ini memperlakukan Yusuf. Ya. Mereka berencana untuk menggagalkan mimpi Yusuf, tapi justru reka-reka manusia menggagalkan, justru itulah caranya Allah menaikkan Yusuf pada waktunya nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang penyesatan harus ada. Orang yang membuat seperti ini harus ada, tapi celakalah mereka. Hari ini kita dipakai sebagai apa dan siapa. Ya, kalau dipakai untuk sesuatu yang jahat, harusnya kita mempertimbangkan diri kita kembali. Ya, pilihlah jalan yang baik dan benar sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Nah, dari saudara-saudara Yusuf ini kita juga belajar janganlah mudah iri hati dan akhirnya membenci. Percayalah setiap orang itu sudah ada berkatnya. Nikmati berkat yang sudah Tuhan berikan. Nggak perlu iri. Buat apa iri? Lebih baik kita syukuri apa yang ada dan ikutlah bersuka cita ketika saudara kita hidupnya lebih baik, hidupnya lebih berhasil. Harusnya kita bangga, bukan justru melemahkan atau menyakiti hatinya. Yang ketiga, kita belajar dari kehidupan Yusuf. Ya, memang tidak bisa disalahkan ketika dia menceritakan ya segala sesuatunya, karena memang dia anaknya polos, ya tadi dikatakan dia masih muda sekali. Tapi kita bisa melihat dari dia, ya dia jujur dengan apa yang dirasakannya. Bagi saya sah-sah saja ya ketika seseorang mengungkapkan sukacitanya, mengungkapkan pengalamannya. Yang perlu diperhatikan adalah sikap kita meresponinya. Apakah kita juga bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita dan bersedih dengan orang yang bersedih? Harusnya kita bisa. Tapi kalau orang yang belum berdamai dengan dirinya, dia nggak bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita. Karena dia akan bersukacita ketika orang lain menderita. Dan dia akan merasa menderita ketika orang lain bersukacita. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar. Apapun posisi kita hari ini, dan dimanapun kondisi kita, mari kita tempatkan diri kita seturut dengan kehendak rencana Tuhan, di mana kita hidup lebih memuliakan nama Tuhan. Jadilah seperti udara, tak nampak tapi menyertai kehidupan. Jadilah seperti angin, tak terlihat tapi mampu menggerakkan. Tak selalu menampakkan diri tapi selalu ada. Memberi manfaat tanpa harus jadi yang paling terlihat. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk keluarga yang hari ini kami juga belajar. Memang tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi kami tahu ini bukan akhir dari babak kehidupan ini. Ada rencana yang indah yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan keluarga. Terlebih keluarga lepas keluarga kepada setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anggota keluarga yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena Engkau menjaga memelihara kehidupan setiap
keluarga kami. Kami tak berdoa, kami sebagai orang tua, berikan kami roh bijaksana, sehingga kami bisa dan boleh bijaksana di dalam memperhatikan dan mengasihi anak-anak. Yang seringkali mereka merasa pilih kasih, yang seringkali mereka merasa dibedakan satu dengan yang lainnya. Tolong kami juga sebagai orang tua bijaksana dalam melakukannya. Dan sebagai saudara atau anak, kami juga belajar boleh melihat bagaimana perlakuan orang tua kami, untuk kami bisa melihat sesuatu yang baik di dalamnya, tanpa rasa iri, tanpa rasa benci, apalagi cemburu. Tuhan, tolong kami, biarlah kami juga bisa ikut bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Dan kami percaya Tuhan Kau yang akan menolong dan memampukan setiap kami. Kami berdoa jika ada di antara kami, ada yang memiliki sakit hati, kekecewaan, kemarahan karena saudara kami, atau keluarga kami, ataupun orang-orang di sekitar kami. Tuhan singkapkan untuk kami boleh menyelesaikan diri kami, sehingga kami bisa selesai dengan diri kami, dan kami boleh hidup diubah dan menjadi berkat. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh berdamai dengan diri kita sendiri dan hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.